Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas ekonomi yang seru dan penuh wawasan. Kami berdua sangat senang bisa menemani kalian belajar pada hari ini. Perkenalkan, nama aku Serina Cahyandingtyas. Dan aku, Alivia Malisha Putri. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan tentunya sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kira-kira topik tentang apa itu ya, Liv? Oke, coba teman-teman jawab dulu pertanyaan berikut ini. Kira-kira kenapa ya jalan raya, lalu ada gedung rumah sakit dan juga gedung-gedung persekolahan bisa terus dibangun di negara kita, Indonesia? Ya, benar sekali teman-teman. Semua itu ada karena sesuatu yang kita kenal sebagai pajak. Ya. Wah, tepat sekali. Jadi di video ini kita akan belajar tentang perpajakan. Mulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga manfaatnya buat kita semua. Pastinya kita akan belajar dengan cara yang mudah, menyenangkan, dan interaktif. Jadi yuk siap-siap untuk eksplorasi dunia perpajakan. Semuanya di video pembelajaran perpajakan. Selamat menyaksikan dan menyimak dengan seksama ya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai konsep perpajakan. Dimulai dari pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Hal ini tentunya sejalan dengan pendapat ahli yaitu Profesor Dr. Rohman Sumitro yang menyatakan bahwa pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Surplusnya digunakan untuk investasi pada barang-barang umum seperti jalan raya dan juga jembatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat pajak. Jadi, dari pajak yang dibayarkan rakyat yang berbagai jenis itu, apa sih manfaatnya bagi negara? Yang pertama, manfaatnya yaitu membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating. Contohnya yaitu pengeluaran dalam pembiayaan proyek barang ekspor. Yang kedua yaitu pembiayaan pengeluaran reproduktif, yaitu pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya yaitu pengairan atau irigasi untuk pertanian. Nah, yang ketiga yaitu membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya apa? Yaitu seperti untuk membangun monumen dan tugu. Nah, yang keempat yaitu membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya yaitu untuk membiayai sektor pertahanan negara atau perang. Kemudian kita akan belajar mengenai jenis-jenis pajak. Jadi, jenis-jenis pajak itu sendiri dibagi dalam 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu pajak berdasarkan golongan atau pihak yang menanggung. Yang kedua, pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Dan yang ketiga yaitu pajak berdasarkan sifat pajak itu sendiri. Baiklah, yang pertama, pajak berdasarkan golongan atau pihak yang menanggung. Ada 2. Yang satu yaitu pajak langsung atau direct tax. Sesuai dengan namanya, bahwa pajak ini merupakan pajak yang beban pajaknya langsung dikenakan kepada perseorangan atau badan tertentu yang tidak dapat dialihkan kepada yang lainnya. Contohnya seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB dan juga pajak penghasilan. Yang kedua, ada pajak tidak langsung atau indirect tax.
yaitu pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Contohnya yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, kategori jenis pajak yang kedua yaitu berdasarkan lembaga pemungutnya. Juga ada dua. Yang pertama yaitu pajak negara atau pajak pusat, di mana pajak ini dipungut dan dikelola langsung oleh negara di bawah Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan secara langsung. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten atau kota maupun pemerintah provinsi. Dan jenis pajak yang ketiga yaitu pajak berdasarkan sifat pajak itu sendiri. Yang pertama ada pajak subjektif. Yang kedua ada pajak objektif. Selanjutnya ada pembahasan mengenai unsur-unsur pajak, yaitu yang pertama ada subjek pajak, yang kedua ada objek pajak, dan yang ketiga ada tarif pajak. Apa sih subjek pajak itu? Jadi, subjek pajak adalah orang atau badan yang menurut undang-undang dibebani pajak atau pihak yang harus menanggung beban pajak. Nah, kalau objek pajak yaitu barang atau sesuatu yang menyebabkan dikenakannya pajak. Contohnya, pajak penghasilan. Objek pajaknya yaitu gaji atau pendapatan. Nah, selanjutnya ada tarif pajak, yaitu dasar pengenaan pajak terhadap suatu beban pajak. Kemudian kita akan membahas mengenai sistem perpajakan. Sistem perpajakan sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada Official Assessment System, yang kedua ada Self-Assessment System, dan yang ketiga ada Withholding System. Yang pertama yaitu Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparatur pajak sehingga wajib pajak hanya harus membayar pajak terutangnya saja. Yang kedua mengenai Self-Assessment System, yaitu merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayar. Kemudian wajib pajak membayar pajak terutang. Adapun aparatur pajak hanya bertugas memberi penjelasan dan juga mengawasi. Nah, untuk sistem yang ketiga ada Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang penentuan jumlah besar pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan aparatur pajak tentunya. Misalnya, gaji karyawan dipotong perusahaan untuk membayar PPh karyawan tersebut, sehingga karyawan tidak harus repot-repot membayar PPh-nya sendiri ke kantor pajak. Selanjutnya adalah tarif pajak. Yang pertama ada tarif pajak progresif. Adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Kedua, ada tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang akan semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Ketiga, ada tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional ini adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap, berapapun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang keempat, ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan besar yang sama untuk semua jumlah. Dengan demikian, besarnya pajak yang terutang tidak tergantung pada jumlah yang dikenakan pajak. Selanjutnya kita ke perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Berikut
Kita simak tabelnya. Di sini ada 7 indikator. Yang pertama, dimulai dari imbalan jasa. Pajak, imbalan jasanya tidak bisa diterima secara langsung. Kalau pungutan resmi lainnya, itu bisa diterima secara langsung. Yang kedua, dari dasar pemungutannya. Kalau pajak, dasar pemungutannya itu menurut undang-undang. Kalau pungutan resmi lainnya itu bisa dari peraturan pemerintah, keputusan menteri, kepala daerah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dari cara perhitungannya. Kalau pajak, cara perhitungannya bisa dihitung sendiri oleh wajib pajak. Kalau pungutan resmi lainnya itu ada dari aparatur pemerintah. Yang keempat, dari jatuh temponya. Kalau pajak itu dihitung sesuai tahun pajak, kalau pungutan resmi lainnya itu sesuai dengan pemakaian. Yang kelima, dari sanksi hukum. Kalau pajak itu ada dalam undang-undang, kalau pungutan resmi lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang keenam, ada surat ketetapan atau khohir. Kalau pajak itu ada surat ketetapan pajaknya. Kalau pungutan resmi lainnya tidak ada khohirnya. Yang ketujuh, dari sifat pemungutannya. Kalau pajak, sifat pemungutannya dibayar paksa. Kalau pungutan resmi lainnya itu dibayar sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita ke hubungan pajak dengan APBN. Hubungan antara pajak dengan APBN merupakan hubungan yang saling berkaitan. Pajak sebagai sumber penerimaan negara akan membuat rencana pendapatan dan belanja negara dalam kurang waktu 1 tahun. Pajak yang dibayarkan ini nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut ini merupakan contoh fasilitas yang diharapkan membantu memberikan manfaat kepada masyarakat. Selanjutnya kita ke sanksi-sanksi kelalaian membayar pajak bagi wajib pajak. Yang pertama ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang akan ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yaitu dengan denda administrasi pajak dan bunga pajak serta kenaikan pajak hingga 50%. Sanksi yang kedua itu ada sanksi pidana. Adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang pada wajib pajak karena melakukan kealpaan atau kesengajaan dalam melanggar ketentuan yang diatur pada undang-undang. Selanjutnya ada tantangan pemungutan pajak. Dalam tantangan pemungutan pajak ini ada 3 hal. Yang pertama, administrasi yang belum sempurna. Kedua, persoalan sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem perpajakan yang belum memiliki kepastian hukum. Pembahasan materi kita yang selanjutnya yaitu mengenai objek dan cara pengenaan pajak. Yang pertama, ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif PPN semula sebesar 10%. Kemudian naik menjadi 11% pada 1 April tahun 2022 dan akan menjadi 12% paling lambat pada tanggal 1 Januari tahun 2025 mendatang. Selanjutnya ada PPH atau pajak penghasilan. Menurut tabel, tarif yang harus dibayarkan PPH ini sebagai berikut. Lapisan tarif pertama yaitu untuk rentang penghasilan 0 sampai 60 juta rupiah, yaitu tarifnya sebesar 5%. Kemudian lapisan tarif yang ketiga yaitu untuk penghasilan lebih dari 250 juta sampai 500 juta rupiah sebesar 25% dan seterusnya hingga tarif 35%. Namun, perlu diingat bahwa pajak penghasilan orang pribadi
ditetapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu sebesar 54 juta untuk orang pribadi yang belum menikah. Lalu ada tambahan 4,5 juta untuk wajib pajak yang sudah menikah, dan tambahan 4,5 juta lagi untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Nah, kemudian di sini ada sebuah studi kasus yang harus kita kerjakan atau kita pecahkan. Ada soal yang menyebutkan bahwa Rani adalah seorang karyawan yang belum menikah dan memiliki penghasilan bersih sebesar 6 juta rupiah per bulannya. Berdasarkan ketentuan pajak yang ada di Indonesia, pajak penghasilan, hitunglah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Rani dalam 1 tahun. Kira-kira bagaimana ya cara pengerjaannya? Baiklah, kita kerjakan. Dimulai dari langkah yang pertama, kita harus mencari penghasilan neto atau penghasilan bersih tahunannya Rani. Yaitu tadi sudah diketahui di soal bahwa penghasilan per bulannya sebesar 6 juta rupiah. Kita kalikan 6 juta dikali 12 untuk mendapatkan uang pendapatan per tahunnya, yaitu 6 juta kali 12 hasilnya 72 juta rupiah. Langkah yang kedua, kita menghitung penghasilan kena pajaknya Rani. Menurut peraturan yang ada di Indonesia, PTKP atau penghasilan tidak dikenakan pajak tidak kawin, yaitu sebesar 54 juta rupiah. Jadi, untuk menghitung penghasilan kena pajaknya Rani, kita mengkurangkan, yaitu penghasilan per tahunnya dikurangi PTKP. Tadi kan penghasilan per tahunnya didapatkan sebesar 72 juta, lalu dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak menurut undang-undang sebesar 54 juta rupiah. Hasilnya sebesar 18 juta. Jadi, penghasilan Rani yang dikenakan pajak dalam 1 tahun yaitu sebesar 18 juta. Kemudian perlu diingat lagi bahwa penghasilan 18 juta tersebut masuk ke dalam tahap atau kolom pertama, yaitu penghasilan 0 sampai 60 juta dapat tarif pajak penghasilan sebesar 5%. Jadi kita menghitung 18 juta dikali 5%, hasilnya sebesar Rp900.000. Jadi, setiap tahunnya Rani wajib membayar pajak penghasilan sebanyak Rp900.000. Bagaimana? Mudah kan? Materi selanjutnya yaitu mengenai pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan yang memiliki permukaan bumi dan bangunan yang dibangun secara tetap di atasnya permukaan bumi, meliputi tanah dan perairan serta wilayah laut. Materi selanjutnya kita masuk ke objek PBB. Objek PBB adalah bangunan lahan bumi pada permukaan bumi atau tanah. Sedangkan bangunan adalah gedung, rumah, pagar, kolam, tempat olahraga, dan taman. Objek tanah atau bangunan ada yang tidak dikenakan PBB, yaitu untuk kepentingan umum, situs peninggalan purbakala, hutan lindung, dan suaka alam, ada hutan wisata, dan juga gedung-gedung pemerintah. Selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak yaitu besar kecilnya pembayaran PBB yang ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama, luasnya tanah dan bangunan. Yang kedua, besarnya nilai jual objek pajak NJOP, yaitu luas objek dikalikan harga jual per meter persegi. Yang ketiga, besarnya nilai jual kena pajak NJKP. Dan yang terakhir, besaran tarifnya yaitu sebesar 0,5%. Selanjutnya kita ke dasar pengenaan pajak. Di sini ada nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar yang ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
Selanjutnya ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJO PTKP. Sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan, mulai tahun 2001 itu dinaikkan dari 8 juta menjadi 12 juta. Selanjutnya ada nilai jual kena pajak NJKP, yaitu suatu persentase dari nilai jual sebenarnya. Di sini ada objek pajak perkebunan dan kehutanan sebesar 40%, lalu objek pajak lainnya sebesar 40% jika NJOP-nya 1 miliar atau lebih, dan sebesar 20% jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan PBB. Di sini ada satu soal, yaitu Pak Anton mempunyai tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual 5 juta per meter persegi. Di atas tanah berdiri bangunan yang luasnya sebesar 400 meter persegi dan mempunyai nilai jual 7 juta per meter persegi. Selain bangunan, Pak Anton juga mempunyai taman seluas 200 meter persegi dengan nilai jual 4 juta per meter persegi. Apabila ditetapkan nilai jual kena pajak sebesar 20%, berapakah besarnya tarif pajak PBB yang ditanggung Pak Anton? Jawabannya yaitu nilai jual tanah sebesar 800 meter persegi dikali 5 juta per meter persegi. Hasilnya 4 miliar rupiah, lalu nilai jual bangunan 400 meter persegi dikali 7 juta rupiah per meter persegi, hasilnya 2,8 miliar rupiah, lalu nilai jual tanah mewah sebesar 200 meter persegi dikali 4 juta per meter persegi, hasilnya 800 juta rupiah. Belum selesai sampai di situ. Selanjutnya kita harus mencari nilai jual sebagai dasar pengenaan pajak, yaitu total dari semua tadi dijumlahkan semua, sehingga menjadi 7,6 miliar rupiah. Setelah itu kita mencari NJO PTKP-nya, yaitu sebesar 12 juta, dan NJO PKPN-nya, yaitu sebesar 7 miliar 588 juta. Setelahnya kita mencari NJKP-nya dengan cara 40% dikali dengan 7 miliar 588 juta, sehingga hasilnya yaitu 3 miliar 35 juta 200 ribu rupiah. Setelah itu kita cari pajak PBB yang terutang, yaitu sebesar 0,5% dikali dengan 3 miliar 35 juta 200 ribu rupiah. Jadi besarnya pajak PBB yang harus dibayar Pak Anton yaitu sebesar 15.176.000 rupiah. Nah, teman-teman sobat ekonomi semuanya, dalam era digital saat ini, sistem perpajakan di Indonesia juga terus berkembang dan berinovasi loh. Perlu diketahui bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan yang namanya digitalisasi pajak untuk mempermudah layanan, peningkatan transparansi, dan mempercepat proses pembayaran. Hal ini tentunya sejalan dan menjadi langkah penting dalam mendukung perekonomian digital di Indonesia. Baiklah, agar lebih paham tentang perkembangan terbaru ini, mari kita simak video bersama tentang membahas update digitalisasi pajak di Indonesia. Selamat menyaksikan dan jangan lupa disimak baik-baik. Indonesia akan menerapkan sistem pajak baru, yaitu Cortex Administration System atau CTS. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sistem ini direncanakan dirilis pada Desember 2024. Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai memaparkan sistem pajak baru berbasis teknologi informasi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Rabu sore. Menurut Sri Mulyani, sistem Cortex ini akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan. Sri Mulyani menilai masyarakat akan sangat dimudahkan dengan sistem ini. Salah satu yang akan menjadi lebih mudah adalah pengisian SPT karena semua data telah terhubung secara otomatis dan digital. Wajib pajak juga akan semakin mudah melihat seluruh informasi kewajiban perpajakannya. Kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai kemajuan dan rencana untuk melakukan soft launching dari Cortex yang diharapkan bisa selesai sampai dengan tahun ini, yaitu sekitar bulan Desember. Pada dasarnya, Cortex akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan
di mana wajib pajak bisa melakukan layanan mandiri dan pengisian SPT bersifat otomatis. Transparansi dari akun wajib pajak akan semakin meningkat, di mana wajib pajak bisa melihat 360 degree review dari seluruh informasi perpajakan mereka. Layanan menjadi lebih cepat, lebih akurat, real time, dan untuk pengawasan penegakan hukumnya juga bisa lebih akurat. Sekarang kita sudah sampai di akhir sesi video pembelajaran kali ini nih. Sesuai dengan materi yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran sangat vital dalam perekonomian negara. Kita telah mempelajari tentang jenis-jenis pajak, unsur pajak, tarif pajak, manfaatnya, sampai cara perhitungan pajak. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan kita nantinya akan dapat menjadi warga negara yang lebih baik dan bertanggung jawab, serta turut dalam membangun negeri. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Ingat, belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi juga tentang memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti materi perpajakan kali ini, jika kita sudah paham tentang konsep teorinya, saat kita menjadi wajib pajak, nanti juga harus dapat melaksanakannya sesuai dengan peraturan berlaku ya teman-teman semuanya. Lalu jika ada hal-hal yang kurang jelas atau kalian ingin diskusi lebih dalam lagi tentang materi perpajakan, silakan tulis kolom komentar di bawah. Teruslah belajar karena setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan membawa menuju kesuksesan di masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.